Selamat malam jemaat. Malam hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama bertemu di dalam persekutuan tengah minggu. Kita akan muji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bersekutu. Dan sebelum kita masuki persekutuan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami dengan kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk boleh bersama-sama beraktivitas. Dan malam hari ini kami juga kumpul untuk memuliakan nama Tuhan dan sekutu bersama melalui persekutuan tengah minggu. Ya, Tuhan berkenan hadir dan beri kami hikmat-Mu, kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari pujian Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, materaikan bagi-Mu. Selamat malam jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki kembali PTM pada malam hari ini. Mari kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kami beroleh hikmat dari Roh Kudus itu untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah ya Tuhan supaya kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengerti firman Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada malam hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudara, tema pada malam hari ini adalah penuh dengan Roh Kudus yang tertulis di dalam ayat yang ke-8. Ketika Petrus menjawab, penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebenarnya dan atau sebaiknya kita membaca Kisah Para Rasul ini adalah dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 22 untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes. Kita melihat saudara bahwa di Kisah Para Rasul 3 itu diawali dengan pertemuan Petrus dan Yohanes dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Ketika mereka hendak sembahyang pukul 3 petang di pintu gerbang indah di Bait Allah, laki-laki itu memang kerjanya hanya meminta sedekah di pintu gerbang indah itu. Dan ketika ia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, ia pun minta sedekah. Akhirnya di situ Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu sampai dapat berdiri dan berlari-lari. Kita tentu mengenal dan mengingat lagu sekolah minggu yang mengungkapkan, Mas perak ku tak punya, yang ku punya ku berikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus berjalanlah engkau. Saudara-saudara, kisah ini kemudian dilanjutkan dengan Petrus yang pada akhirnya mengajar di Serambi Salomo di Bait Allah. Yang diajarkan oleh Petrus adalah bahwa keselamatan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan Allah dari kematian. Nah, saat sedang mengajar itulah Petrus kemudian didatangi oleh para pemimpin dan oleh prajurit Bait Allah, kemudian ditangkap. Karena hari sudah malam, maka mereka ditahan. Baru keesokan harinya, itulah yang menjadi bacaan tadi yang saya bacakan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai dengan 12. Kemudian Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada sidang mahkamah agama, di mana pada waktu itu berkumpul imam besar Hanas, Kayafas, dan juga imam-imam keluarga-keluarga imam besar yang lain, para pemimpin yang lain. Saudara-saudara, mereka mengadili dan menghakimi Petrus dan Yohanes. Kita mengingat pada waktu itu peristiwanya adalah baru saja beberapa hari Pentakosta terjadi, sehingga seluruh orang Yahudi itu berkumpul di Yerusalem untuk memperingati Pentakosta Yahudi. Maka kita melihat apa yang diadili oleh Petrus dan Yohanes, diperhadapkan karena dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu atau menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir itu, maka ditanyakan kepada Petrus, dengan kuasa siapakah atau dengan kuasa mana, dengan nama siapakah kesembuhan itu terjadi. Dengan jelas sekali saudara-saudara, Petrus menjawab penuh dengan Roh Kudus. Dua jawaban dia. Yang pertama adalah dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang sudah disalibkan dan sudah dibangkitkan oleh Allah. Disalibkan oleh kamu, dibangkitkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Petrus mengatakan dan menegaskan, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus di dunia ini atau di bawah kolong langit. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Petrus bisa menjawab dengan begitu luar biasa, sehingga di ayat 13 dikatakan mereka begitu heran karena sesungguhnya Petrus itu adalah murid Yesus dan mereka mengenal Petrus hanya dikatakan keduanya itu orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi jawaban Petrus begitu luar biasa sehingga membuat mereka tidak bisa membantah. Para pemimpin itu tidak bisa membantah. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang mujizat itu terjadi terhadap seorang yang sudah berumur 40 tahun lebih. Sehingga tidak bisa membantah, saudara-saudara, bahwa itu sudah terjadi. Karena orang itu sendiri bisa mengungkapkan, aku sudah disembuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, mereka, para pemimpin Israel itu takut kepada orang banyak. Mereka hanya bisa mengancam Petrus dan Yohanes untuk tidak meneruskan pelayanan mereka. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, sehingga mereka tidak berani menghukum Petrus dan Yohanes.
Kenapa? Di ayat 4 sudah dikatakan ada 5.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena Petrus yang bersaksi dan berkhotbah di Serambi Salomo itu. Dan bahkan Petrus yang menyembuhkan orang yang lumpuh itu, sehingga jumlah orang yang mengikuti dan mendengarkan Petrus itu begitu banyak, bahkan sampai ke pengadilan pun mereka hadir di sana. Jadi saudara, kesimpulannya adalah di samping jawaban-jawaban tadi, yaitu bahwa ada bukti kesembuhan orang dewasa, dan yang kedua ada banyak orang 5.000 lebih yang mengikuti mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, ayat 8 itu sangat penting karena Petrus bisa menjawab penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara, kita bisa melihat berkali-kali dikatakan murid-murid Yesus itu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kita diingatkan dan diyakinkan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menolong. Pekerjaan Roh Kudus bukan hanya mendampingi, tetapi menolong setiap muridnya. Sehingga Roh Kudus itulah yang berperanan besar ketika menghadapi krisis, ketika menghadapi bahaya, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman. Murid-murid Yesus dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan saudara, hal ini juga terjadi terus di dalam sejarah gereja. Terus menerus saudara, Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan. Ketika umat Tuhan lemah, maka Roh Kuduslah yang hadir dan menguatkan. Ketika ada ancaman datang, maka Roh Kudus itulah yang memberikan rasa aman. Itulah sebabnya saudara-saudara, malam hari ini kita belajar bahwa kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan menghadapi setiap tantangan. Kita tidak akan takut menghadapi setiap bahaya. Kita tidak akan mundur ketika harus berhadapan dengan ancaman yang datang. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang akan datang dan mendampingi kita. Bahkan dikatakan Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan, Roma 8, ketika kita tidak bisa berdoa karena pergumulan hidup kita. Marilah saudara-saudara, kita bersama diingatkan pada malam hari ini untuk mengandalkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita terus hidup benar, hidup bersama dengan Roh Kudus, dan mengandalkan Roh Kudus Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kita, sehingga kita bisa melewati pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, karena Roh Kudus itulah yang terus mendampingi kita, hadir bersama dengan kita, memuatkan kita, memberikan kita bisa menjawab seperti Petrus tadi, membuat kita bisa berhikmat. Itulah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami percaya bahwa apa yang kami dengarkan itu asalnya dari Tuhan juga. Kami percaya Tuhan, dan kami telah melewati tahap demi tahap di mana kami menghadapi kesulitan dan terbukti bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang mendampingi kami. Itu sudah kami lewati. Biarlah Tuhan, kami boleh mengarahkan, kami boleh menyerahkan hidup kami, masa depan kami boleh mengandalkan Tuhan. Seberapa sulit pun kehidupan kami, seberapa berat pun keadaan kami, seberapa susah pun kami menghadapi pandemi atau dampak dari krisis kesehatan dunia ini Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kami. Kami percayakan kehidupan anak-anak-Mu di GKI Merisi Indah ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan anggota jemaat. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus yang memimpin, membimbing, mendampingi di masa-masa susah sekarang ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dalam hidup kami hari demi hari, menguatkan, menghiburkan, menolong, memberikan jawaban, memberikan kekuatan bagi hidup kami. Sempurnakan doa dan permohonan kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan kembali dalam berbagai aktivitas kita bersama. Kita mohon pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Mari kita menutup persekutuan kita dengan memuji Roh Kudus tetap teguh.
Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah